Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wallah. Alhamdulillahi binurika syafi'il hikmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin majri anwarika wa ma'adani asrarika wa ayna inayatika wa samsa hidayatik wa arusi mamlakatika wa nurikal hikmati syafi kafha ya ayn sad birahmatika ya arhamar rahim. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Al-ayah. Yahdikumullah kalamullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya sayyidal barakah ya imamal karamah. Amma ba'du. Hadratul muhtaramun, para alim, para ulama, para ustaz, para kiai, tokoh agama, tokoh masyarakat yang senantiasa di dalam belian kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga yang kami harapkan doa dan restunya rahimakumullah. Khususnya kembali mari kita mendoakan beliau, orang tua kita, guru kita, pembimbing dan pengasuh kita, Al-Mukarram Bapak Kiai Joko Nur Ihsan beserta Ibu, dan juga yang guru kita Yang Haji Muhammad Nur Ghazali Saiful Islam. Semoga senantiasa dimakamkan di pangkuan suci Allah, dimuliakan dan dibahagiakan selalu beserta keluarga beliau, putra-putri beliau, keturunan beliau, dan semoga disatukan seluruh murid dan jamaah beliau di alam perjuangannya dan digabungkan rasa kita dengan birrul kudus beliau. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kepada beliau sesepuh-sesepuh kita yang alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita, Al-Mukarram Bapak Sunarto, Al-Mukarram Bapak Siswanto, Al-Mukarram Bapak Nasrul, Al-Mukarram Bapak Kito, dan juga beliau Al-Mukarram Bapak Sirmuhadi, dan juga para sesepuh lainnya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang dimuliakan Allah. Khususnya kepada beliau Koordinator Majelis Ta'lim At-Tadhkir Karyanya Kedawang Banyumanik Semarang, Akhilal Kiram Al-Ustaz Bapak Hamzah Nur Wahid sekeluarga yang dirahmati dan dimuliakan Allah SWT. Wabil khusus kepada beliau Al-Mukarramah ibunda kita, sesepuh kita, beliau Ibu Aziz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala sekeluarga. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, seiman, seakidah, senasib, seperjuangan fitril Islam, rahimakumullah. Sebuah syukur kembali dari hati kita yang paling dalam
kita haturkan keharibaan Allah sesembahan kita Allah Rabbul Izzah atas segala belian kasih dan sayangnya, atas segala nikmat-nikmatnya yang setiap saat dan detik dicurahkan dalam kehidupan kita. Dan mari kita ikrarkan bersama rasa syukur ini biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita dan keluarga kita termasuk dalam golongan hamba Allah yang ahli bersyukur. Amin Allahumma amin. Salawat beserta salam mari kita sanjungkan keharibaan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah diutus oleh Allah sebagai suri tauladan, dihadirkan oleh Allah sebagai tuntunan bagi kita umatnya yang menambahkan kembali keharibaan Allah Subhanahu. Sehingga kita dan keluarga kita termasuk dan dimasukkan dalam golongan umat Rasul yang hakiki. Tidak hanya mengaku sebagai umat Rasulullah, tetapi mampu mewujudkan dalam langkah perbuatan. Tidak hanya mengaku sebagai muslim dan muslimah, tetapi mampu mewujudkan, membuktikan di dalam langkah kehidupan 24 jam betul-betul sesuai dengan tuntunan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin saudara yang dimuliakan Allah rahimakumullah. Alhamdulillah, malam ini adalah malam pembukaan pengajian bulanan Majelis Taklim At-Tadkir Karya dari Kedawan Banyumanik Semarang. Walaupun sudah tidak berada di bulan Syawal, saat ini sudah masuk bulan Dzulqa'dah atau bulan Apil. Atas nama pribadi dan keluarga kami menghaturkan ahlan wa sahlan bi khudrikum minal a'idhina wal faizin. Segala kesalahan, kekhilafan lahir batin kami selama ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan walaupun malam ini sudah bukan malam Syawal, tetapi malam pembukaan, sebagaimana nasihat dari guru kita dan juga yang guru kita di setiap pembukaan pengajian adalah bagaikan kita masuk dalam kurikulum baru. Ibarat kita anak sekolah, kita masuk dalam kurikulum tarbiyatul akbar kehidupan kita. Apa yang harus kita persiapkan dalam memasuki pelajaran baru kehidupan kita adalah menata niat dan etikat kita, memperbaharui niat dan etikat kita, meluruskan angan kita betul-betul yang kita tuju, yang kita cari adalah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul-betul menguatkan niat dan etikat kita di tengah-tengah kesibukan kita, di tengah-tengah zaman yang sudah semakin carut marut, tetap kita jaga niat dan etikat kita. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, sampai bangun tidur lagi, menjaga arahnya agar tidak melenceng, menjaga arahnya agar tetap tertuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh zahir dan batin kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini yang harus kita persiapkan awal memasuki bulan Syawal dan 1 tahun berikutnya adalah menjaga niat dan juga etika, menjaga angan kita agar betul-betul di saat kita tidur dan dibangunkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mampu kita saksikan di dalam muraqabah, mampu kita saksikan di dalam batiniah kita, bangunnya kita dari tidur berarti
berarti adalah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk memperbaiki dalam kita menjalani hidup mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam pandangan kaum muslimin, menghidupkan Kanjeng Rasul, dalam pandangan orang mukmin, orang yang beriman, begitu dia dibangunkan dari tidur, berarti masih dibukakan kesempatan untuk beribadah dan beramal soleh. Masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk memperbaiki jalannya, jalan kehidupannya, real kehidupannya, cara dia menjalani hidup agar sesuai dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tatkala pandangan sudut pandangnya seperti itu, begitu bangun tidur akan bersyukur, begitu bangun tidur akan berterima kasih kepada Allah dan komitmen kesanggupan tanggung jawab bagaimana bangunnya hari ini harus lebih baik daripada kemarin. Bangunnya hari ini harus lebih baik daripada kemarin dalam hal ibadah dan amal soleh, dalam hal iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Saudaraku yang dimuliakan Allah, yang kedua harus betul-betul menjalaninya dengan istikharah. Menjalani kehidupan dengan istikharah itu apa? Melibatkan Allah di setiap pergerakan. Sebagaimana filosofi dalam sholat kita, sebagaimana konsep di dalam sholat kita, gerakan yang satu menuju gerakan yang lain harus disambung dengan akbarnya Allah, yaitu takbiratul ihram dan asma Allah. Membuka sholat dengan takbiratul ihram, dari berdiri menuju rukuk dengan takbir, dari rukuk menuju bangkit kembali berdiri i'tidal dengan asma Allah, dari berdiri menuju sujud dan lain sebagainya dan seterusnya. Pergerakan ini harus bersama dengan asma Allah. Itu dalam sholat, dan harus diaplikasikan, dipraktikkan kehidupan. Dari kita duduk menuju berdiri harus ada asma Allah, dari berdiri menuju berjalan harus ada asma Allah, dari di rumah sampai keluar rumah ke pekerjaan, ke pasar harus ada asma Allah, dari pasar kembali ke rumah harus ada asma Allah. Di setiap pergerakan kita harus disambung dengan asma Allah. Yakin kita akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga di penghujung sholat ditutup dengan salam, di penghujung kehidupan kita akan ditutup dengan keselamatan hakiki, husnul khatimah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana nama dari taklim kita adalah majelis taklim at-tadhkir kalian. At-tadhkir ini mengajarkan kita untuk kembali ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita berhati-hati menjalani hidup dengan melibatkan Allah, maka di situ kita harus fokus kepada satu titik. Apa titik kehidupan? Harus betul-betul hatinya jangan sampai kosong. Hatinya harus ada asma Allah. Berlatih untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena zikir inilah yang menghubungkan antara kita dengan Allah. Kalau hidupnya raga ini dihubungkan dengan satu detak yang tiada putus, yaitu detak jantung, maka kehidupan ruh kita
dihubungkan pula dengan detak yang tidak putus, yaitu detak asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan Allah, sama konsepnya sama. Kalau jantung ini berhenti, maka berhenti kehidupan. Aliran darah akan terhenti, nafas akan terhenti. Demikian juga tatkala jiwa manusia, tatkala roh manusia ini berhenti zikir, maka akan berhenti pergerakan dalam ruhaniyahnya. Sehebat apapun ilmunya, tidak ada nur Allah yang memancar dalam relung hatinya. Ini yang berbahaya. Maka terjadi di zaman akhir manusia yang luas pengetahuannya, tetapi di dalam hatinya bercokol kekuatan kegelapan dan kebatilan. Na'udzubillah min dzalik. Ibu-ibu mengantuk, gandeng niki pembukaan mangke dugi jam 1:30. Ikhlas nggih? Pun disiapke bakso kali Pak Gadih itu tenangan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ning ampun mikir bakso, nggih angin-angine bakso jak zikir ya Latif dadi ya bakso ya bakso ya bakso. Ampun nggih. Tetap zikir datang Gusti Allah. Hadirin sekalian rahimakumullah. Maka ini sama konsepnya. Kalau ada manusia raganya ini jantungnya sudah berhenti, Pak Bu, seandainya ada manusia yang jantungnya sudah tidak berdetak, tapi dia masih bisa berjalan, niku namine nopo? Vampir, vampir hantu. Menungso sing jantunge pun boten berdetak alias pun meninggal, lho kok iso mlaku-mlaku tuku sate nang pasar. Berarti sing ngobahke punika napa? Hantu niki. Wong wis ora berdetak kok ijeh mlaku. Sami roh ngoten. Di saat manusia sudah tidak mampu berzikir kepada Allah, di saat bentak-bentak asma Allah, 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 ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ini sudah tidak mampu, tidak bersuara dalam jiwa manusia. Hati manusia sudah tidak berzikir kepada Allah, maka yang menggerakkan raganya bergerak bukan lagi hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menggerakkan adalah ruh hawa nafsu. Karena yang menggerakkan bukan hidayah Allah, yakin langkahnya tidak menuju kepada Allah, langkahnya tidak akan barokah. Sebagaimana yang disampaikan di depan oleh Nanda Dewasari, baliku anni walau ayat, sampaikan dariku walau satu ayat, ngendikane Rasul. Apa yang akan kita sampaikan kepada alam, kepada semesta, kalau hati ini tidak terhubung dengan asma Allah, kalau hati ini tidak tersambung dengan Rasulullah, maka tidak ada yang bisa kita sampaikan kecuali ilusi-ilusi dari hawa nafsu yang berwujud kebencian, kesombongan, keangkuhan, iri, dengki, buruk sangka, dan lain sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jelas dan sangat tegas Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendika, masalul ladzina yadhkuruna Allah wal ladzina la yadhkurunahu kamasalil hayyi wal mayyit. Ngendikane Rasulullah, masalul ladzina yadhkuruna Allah,
perumpamaan bagi manusia yang berzikir kepada Allah. Walamma la yadhkurunahu, dan dengan manusia yang tidak berzikir kepada Allah mendekati Rasul, kama salil hayyi wal mayyit, seperti bedanya orang yang hidup dan orang yang mati. Niki mendekati Rasul. Perumpamaan bagi manusia yang di dalam hatinya ada asma Allah, yang berzikir kepada Allah, dengan manusia yang tidak berzikir kepada Allah, itu seperti manusia hidup dan manusia mati. Kenapa seperti itu? Sebab tatkala manusia ini berzikir, hatinya tersambung dengan asma Allah Subhanahu wa ta'ala, nur Allah turun memancar dalam sanubarinya, memancar dalam otaknya, membias dalam seluruh anggota tubuhnya, memancar dalam pergerakan zahir dan batin, bersama dengan petunjuk hidayah Allah hidup. Sedangkan manusia yang hatinya kosong, manusia yang hatinya melompong, manusia yang hatinya tidak mampu menyeru, memanggil asma Allah dalam kehidupannya, Rasulullah merupakan itu seperti orang mati, sebab terputus hatinya, jiwanya tidak bisa nyambung kalih Gusti Allah. Tidak ada detak kehidupan di situ. Maka banyak manusia yang seperti orang mati tapi bergerak, sebab gerakannya digerakkan oleh hawa nafsu. Dia sholat dengan hawa nafsu. Kok sholat isin gak sholat karo koncone, ewoh karo mantune, nggih mun apik, nggih mun apik wong sholat walaupun sholat durung krana Allah, apik mungguhi menungso liyane, tetapi di hadapan Allah standar apik itu adalah kebenaran hakiki. Standar menungso niku macam-macam. Ya, standar mengasani Gusti Allah, kebaikan itu adalah kebaikan yang bersumber dari kebenaran. Poso Ramadan alhamdulillah, senajan posone yang gruntel. Kok ngomong ini aku nang tengah kota sing wong gak kenal kabeh, gak mungkin nak poso. Naudzubillah min. Ngene iki aku nang walas, yang ngawas ono buah-buahan wong bergenah mesti modal. Berarti poso itu lillahi dan lain sebagainya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, maka di malam pembukaan ini mari kembali kita berkonsentrasi bagaimana hati ini mampu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi malam sudah kami sampaikan waktu pengajian lapangan malam Rabu Legi di kediaman Akhinal Kiram Al-Ustaz Bapak Rusman sekeluarga. Sudah kami bahas dan sampaikan kenapa di zaman akhir ini manusia kesulitan dalam mengingat Allah. Kenapa di zaman akhir ini manusia kesulitan meraih ridho Allah, kesulitan mendapatkan hidayah dari Allah, kesulitan merasakan ketenangan hati, sebab di zaman akhir ini banyak manusia yang lupa tentang tuntunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam fikihnya, orang yang sholat itu, sholat adalah menghadap, menembah, sembah kepada Allah. Sebelum kita sholat harus wudu. Sehingga jelas Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, la yaqbalullaha sholatan bi ghairi tuhurin. Tidak akan diterima sholat yang tidak dengan sesuci, dengan kesucian.
Maka disyariatkan dalam fikih sholat, sebelum sholat ada satu syarat sahnya sholat, yaitu berwudu. Harus suci Pak dari hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Itu baru sholatnya diterima. Sehebat apapun orang itu sholat lama sekali, satu rakaat itu sholatnya 1 juz, 4 rakaat berarti 4 juz, pasah yang luar biasa, tapi tidak dalam kondisi suci. Habis buang hajat belum wudu tiba-tiba sholat, dalam fikih sholatnya mardudatun la tuqbalu, ditolak. Na'udzubillah min dzalik. Orang yang belum wudu atau tayamum belum suci, maka tidak boleh menyentuh Al-Quran, tidak boleh membaca Al-Quran. Ta'zimul Quran, sebelum kita menyentuh, membuka dan membaca, harus wudu dulu. La yamassahu illa bithurin, tidak boleh menyentuh kecuali dengan sesuci. Rupa mangkiraatul Quran dan Quran yul'anu, banyak orang yang membaca Al-Quran tidak mendapatkan pahala, tapi justru mendapatkan buntu dari Quran, sebab tidak ta'zimul Quran. Ini yang terjadi. Saudaraku rahimakumullah, ini dari sisi fikih, ini dari sisi zahiriyah, dari sisi batiniyah sama konsepnya. Maka berzikir kepada Allah itu adalah menyambungkan hati dengan asma Allah. Sholat itu berhubungan dengan Allah. Belajar kalam Allah, belajar kebenaran tentang iman, Islam dan ihsan. Ini ibarat membaca kalam Allah, harus dalam kondisi wudu. Apa wudu? Sesuci. Sebelum itu maka harus belajar mensucikan diri. Kalau hadas raga kita basuh, kita aliri dengan air wudu menjadi suci. Kalau hadas hati, hadas batin, maka harus kita aliri dengan air asma Allah, dengan istighfar, dengan taubatan nasuha. Ini yang sering dilupakan manusia di akhir zaman. Maka yang terjadi apa? Dia tidak mendapatkan berkah daripada membaca Al-Quran, tapi mendapatkan bentuknya. Banyak orang belajar agama, tapi justru semakin sombong, semakin merasa hebat. Banyak orang belajar agama, semakin dia tahu tentang pengertian Islam, menjadikan dia seakan-akan punya kuasa, punya kapasitas untuk menyalah-nyalahkan orang lain. Banyak di zaman akhir, karena dia merasa dia ahli sholat, menjadikan begitu mudah menjelek-jelekkan saudaranya yang belum sholat. Kenapa? Sebab dia belum mensucikan niatnya. Dia sholat tapi belum mensucikan hatinya, mensucikan amalnya. Maka apa yang harus kita lakukan? Sebagaimana wudu sebelum sholat, maka sebelum kita berzikir, maka kita harus mensucikan niat. Kita memanggil asma Allah, jangan semaunya sendiri. Sebelum kita niat berzikir, maka harus mohon ridho kepada Allah, mohon petunjuk kepada Allah, mohon bimbingan kepada Allah. Ya Allah, detik saat ini aku akan berzikir, memanggil asma-Mu yang agung. Aku yang berlumuran dosa ini, aku yang banyak kezaliman ini, ya Allah, mohon ampun ya Allah. Diriku yang banyak kenistaan ini, mohon ridho, mohon izin, mohon bimbingan untuk memanggil asma-Mu yang agung. Mohon pancarkan cahaya-Mu dalam sanubariku, amin Allahumma amin. Nabi berzikir, yakin ngantuk ilang, kroso nyes teng jero ati, wis
rasane mendodo panas mungkin dereng matur kalih Gusti Allah. Belajar ngaji, belajar tentang kebenaran tidak menjadikan dia semakin menjadi pribadi yang baik, pribadi yang soleh. Kenapa? Mungkin hatinya niati mboten lillahi ta'ala. Maka benar ya, jadidu imanakum la ilaha illallah innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Niatku hadir di Gedawang, di taklim Gedawang ini untuk apa? Ya Allah, malam ini aku hadir karenamu. Sebelum berangkat sholat rumiyin sambung mau ibu-ibu saat ini bidang pun sholat isya, sholat sunnah, sholat hajat kali rokaat. Sunni suratul hajati nurullah atau nurul hidayah kali rokaat batulipun dungo bismillah ya Allah niki kula badhe ngaos taklim at-tadkir kalian Gedawang tulung berkahi demi iman takwa ya Allah. Niku paling singkat amin Allahumma. Terus etikat batin dipasang pilih pun jenengan sami miyasa ing dalem tindak taklim krono Gusti Allah. Bismillah ya Allah kula badhe maos Al-Qur'an. Toto lahiripun kula maos Quran Gusti, toto batinipun tulung panjenengan pancaraken nur kalam panjenengan ya Allah. Ngoten nggih saged. Basa Indonesia nggih saged ya Allah. Aku akan membaca Al-Qur'an, tolong berkahi aku dengan ruhul Qur'an. Sehingga boten namung maca lantulane tetapi bergetar jiwa dengan cahaya Quran. Niki etikat Pak. Mila tenggene pembukaan niki bertenggene kurikulum baru kedah ditertibi supados setunggal tahun ke depan menika panjenengan sami pinangan umur saking Gusti Allah mangke saben indikan mangke prestasi luar biasa. Amin Allahumma amin. Setahun dicek ibadah berkualitas, sholat lillahi ta'ala, zikire urip, amal soleh jalan, sedekah ikhlas krono Allah, nyuwun tiyang ikhlas krono Allah, posone ikhlas krono Allah, mencari nafkah ikhlas krono Allah. 1 tahun nilai yang dihaturkan kepada Allah, nilai-nilai yang maksimal yang bagus, sehingga ditetapkan di bulan Saban nanti menjadi pribadi yang naik kelas dengan nilai yang baik. Amin Allahumma amin. Sehingga terjadi peningkatan demi peningkatan di dalam ibadah dan amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin